Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai menyusun persamaan kuadrat baru jika yang diketahui adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa jika suatu persamaan kuadrat AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 memiliki akar-akar X1 dan X2, maka untuk jumlah akar-akarnya dapat kita rumuskan dengan X1 ditambah X2 sama dengan negatif B per A, dan untuk hasil kali akar-akarnya dapat kita rumuskan dengan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kali ini akan saya berikan contoh soal bagaimana cara menentukan persamaan kuadrat baru jika yang diketahui adalah jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0, maka tentukan persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini memiliki nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 9, dan nilai C sama dengan 20. Nah, akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0 ini adalah alfa dan beta. Maka jumlah akar-akar persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0 adalah alfa ditambah beta sama dengan negatif B per A. Nah, karena B sama dengan 9 dan A sama dengan 1, maka alfa ditambah beta itu sama dengan negatif B, yaitu negatif 9 per 1. Nah, hasil dari negatif 9 dibagi 1 adalah negatif 9. Sehingga didapat alfa ditambah beta itu sama dengan negatif 9. Nah, selanjutnya hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 20 sama dengan 0 dapat dirumuskan dengan alfa dikali beta sama dengan C per A. Nah, karena C sama dengan 20 dan A sama dengan 1, maka alfa dikali beta sama dengan C, yaitu 20, per A, yaitu 1. Nah, hasil dari 20 dibagi 1 adalah 20. Sehingga didapat alfa dikali beta sama dengan 20. Nah, dari uraian ini kita dapatkan hasil bahwa alfa ditambah beta itu sama dengan negatif 9 dan alfa dikali beta sama dengan 20. Nah, dari soal ini akan kita cari persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu adalah alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2. Nah, kita misalkan bahwa persamaan kuadrat baru ini memiliki akar-akar X1 dan X2. Maka X1 itu sama dengan alfa ditambah 2 dan X2 sama dengan beta ditambah 2. Sehingga
jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru dapat kita rumuskan dengan X1 ditambah X2 sama dengan X1 yaitu alfa ditambah 2, kemudian ditambah dengan X2 yaitu beta ditambah 2. Nah, selanjutnya sama dengan alfa ditambah beta ditambah 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Nah, karena alfa ditambah beta itu sama dengan negatif 9, maka sama dengan alfa ditambah beta yaitu negatif 9 ditambah 4. Nah, negatif 9 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 5. Sehingga didapat jumlah akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah X1 ditambah X2 sama dengan negatif 5. Nah, selanjutnya akan kita cari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat barunya, yaitu X1 dikali X2. Nah, karena X1 sama dengan alfa ditambah 2 dan X2 sama dengan beta ditambah 2, maka X1 dikali X2 itu sama dengan alfa ditambah 2 dikali dengan beta ditambah 2. Nah, selanjutnya alfa kita kalikan dengan beta. Hasilnya adalah alfa beta. Kemudian alfa kita kalikan lagi dengan 2. Hasilnya adalah 2 alfa. Selanjutnya 2 kita kalikan dengan beta. Hasilnya adalah 2 beta. Terakhir kita kalikan 2 dengan 2. Hasilnya adalah 4. Nah, untuk 2A ditambah 2 beta dapat kita nyatakan menjadi 2 dikali alfa ditambah beta. Sehingga didapat X1 dikali X2 itu sama dengan alfa beta ditambah 2 dikali alfa ditambah beta ditambah 4. Nah, karena alfa dikali beta itu sama dengan 20 dan alfa ditambah beta itu sama dengan negatif 9, maka alfa dikali beta yaitu 20 ditambah dengan 2 dikali alfa ditambah beta yaitu negatif 9, kemudian ditambah 4. Nah, hasil dari 2 dikali negatif 9 adalah negatif 18. Maka didapat 20 dikurang 18 ditambah 4 hasilnya sama dengan 6. Sehingga didapat hasil kali akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah 6. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka diperoleh hasil dari jumlah akar-akar persamaan kuadrat baru adalah X1 ditambah X2 sama dengan negatif 5, dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat baru adalah X1 dikali X2 sama dengan 6. Maka persamaan kuadrat barunya dapat kita rumuskan dengan X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2 ini ke dalam rumus ini. Maka X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 X yaitu negatif 5X ditambah dengan X1 dikali X2 yaitu 6. Kemudian sama dengan 0. Nah, selanjutnya X pangkat 2. Nah, hasil dari negatif dikali dengan negatif 5X adalah positif 5X. Kemudian ditambah 6 sama dengan 0. Sehingga didapat persamaan X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Jadi didapat persamaan kuadrat barunya adalah X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, terakhir contoh soal yang kedua.
Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 2x pangkat 2 dikurang 14x ditambah 12 sama dengan 0, maka tentukan persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa pangkat 2 ditambah 2 dan beta pangkat 2 ditambah 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, diketahui persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 14 ditambah 12 sama dengan 0. Nah, persamaan kuadrat ini memiliki nilai A sama dengan 2, kemudian nilai B sama dengan negatif 14, dan nilai C sama dengan 12. Nah, karena persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurang 14x ditambah 12 sama dengan 0 memiliki akar-akar alfa dan beta, maka jumlah akar-akarnya adalah alfa ditambah beta dapat kita rumuskan dengan negatif B per A. Nah, karena B sama dengan negatif 14 dan A sama dengan 2, maka alfa ditambah beta itu sama dengan negatif B, yaitu negatif dikali dengan negatif 14 per A, yaitu 2. Nah, negatif dikali dengan negatif 14 hasilnya adalah positif 14. Kemudian positif 14 dibagi dengan 2 hasilnya adalah positif 7. Sehingga didapat alfa ditambah beta sama dengan 7. Nah, selanjutnya hasil kali akar-akarnya dapat kita rumuskan dengan alfa dikali beta sama dengan C per A. Nah, karena C sama dengan 12 dan A sama dengan 2, maka alfa dikali beta itu sama dengan C yaitu 12 per A yaitu 2. Nah, hasil dari 12 dibagi 2 adalah 6. Sehingga didapat alfa dikali beta itu sama dengan 6. Nah, di sini akan kita cari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya itu adalah alfa pangkat 2 ditambah 2 dan beta pangkat 2 ditambah 2. Kita misalkan bahwa akar-akar dari persamaan kuadrat barunya adalah x1 dan x2. Maka x1 itu sama dengan alfa pangkat 2 ditambah 2 dan x2 sama dengan beta pangkat 2 ditambah 2. Nah, selanjutnya akan kita cari jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat barunya, yaitu x1 ditambah x2. Nah, karena x1 itu sama dengan alfa pangkat 2 ditambah 2 dan x2 itu sama dengan beta pangkat 2 ditambah 2, maka x1 yaitu alfa pangkat 2 ditambah 2 ditambah dengan x2 yaitu beta pangkat 2 ditambah 2. Nah, selanjutnya alfa pangkat 2 ditambah dengan beta pangkat 2 ditambah dengan hasil dari 2 ditambah 2 adalah 4. Nah, untuk alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 dapat kita nyatakan menjadi alfa ditambah beta pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali alfa beta, kemudian ditambah 4. Nah, karena alfa ditambah beta itu sama dengan 7, maka alfa ditambah beta pangkat 2 itu sama dengan 7 pangkat 2. Kemudian dikurang dengan 2 dikali alfa beta. Dengan alfa beta itu sama dengan 6. Maka 2 dikali alfa beta itu sama dengan 2 dikali 6. Kemudian ditambah 4. Nah, selanjutnya hasil dari 7 pangkat 2 adalah 49. Kemudian hasil dari negatif 2 dikali 6 adalah negatif 12. Kemudian ditambah 4. Selanjutnya sama dengan 49 dikurang 12 ditambah 4, hasilnya adalah 41. Sehingga didapat x1 ditambah x2 itu sama dengan 41.
Nah, selanjutnya akan kita cari hasil kali akar-akar persamaan kuadrat barunya, yaitu X1 dikali X2. Maka tinggal kita substitusikan nilai X1 dan X2-nya. Sehingga X1 yaitu alfa pangkat 2 ditambah 2 dikali dengan X2 yaitu beta pangkat 2 ditambah 2. Selanjutnya sama dengan kita kalikan alfa pangkat 2 dengan beta pangkat 2. Hasilnya adalah alfa beta pangkat 2. Nah, kemudian kita kalikan lagi alfa pangkat 2 dengan 2. Hasilnya adalah positif 2 alfa pangkat 2. Selanjutnya kita kalikan 2 dengan beta pangkat 2. Hasilnya adalah positif 2 beta pangkat 2. Terakhir, kita kalikan 2 dengan 2. Hasilnya adalah 4. Nah, untuk 2 alfa pangkat 2 ditambah 2 beta pangkat 2 dapat kita tuliskan menjadi 2 dikali alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2. Nah, selanjutnya sama dengan alfa beta pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali. Nah, untuk bilangan yang ada di dalam tanda kurung ini yaitu alfa pangkat 2 ditambah beta pangkat 2 dapat kita nyatakan menjadi alfa ditambah beta pangkat 2 dikurang dengan 2 dikali alfa beta. Kemudian ditambah 4. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan nilai dari alfa ditambah beta sama dengan 7 dan alfa dikali beta sama dengan 6. Selanjutnya sama dengan alfa dikali beta pangkat 2 yaitu 6 pangkat 2 ditambah dengan 2 dikali alfa ditambah beta pangkat 2 yaitu 7 pangkat 2 dikurang dengan 2 alfa beta yaitu 2 dikali 6. Kemudian ditambah 4. Nah, berikutnya sama dengan hasil dari 6 pangkat 2 adalah 36. Kemudian ditambah dengan 2 dikali 7 pangkat 2 hasilnya adalah 49. Kemudian dikurang dengan 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Kemudian ditambah 4. Nah, selanjutnya sama dengan 36. Nah, hasil dari 49 dikurang 12 adalah 37. Kemudian 2 dikali 37 hasilnya adalah 74. Kemudian ditambah 4. Nah, selanjutnya hasil dari 36 ditambah 74 ditambah 4 adalah 114. Sehingga didapat X1 dikali X2 sama dengan 114. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat hasil dari jumlah akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah X1 ditambah X2 sama dengan 41 dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat barunya adalah X1 dikali X2 sama dengan 114. Maka persamaan kuadrat baru dapat kita rumuskan dengan X pangkat 2 dikurang X1 ditambah X2 X ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita substitusikan nilai dari X1 ditambah X2 dan X1 dikali X2 ini ke dalam rumus ini. Maka X pangkat 2 dikurang dengan X1 ditambah X2 X yaitu 41X. Kemudian ditambah dengan X1 dikali X2 yaitu 114. Kemudian sama dengan 0. Sehingga didapat persamaan X pangkat 2 dikurang 41X ditambah 114 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat barunya adalah X pangkat 2 dikurang 41X ditambah 114 sama dengan 0.
Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai menyusun persamaan kuadrat baru jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.